Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yehezkiel, pasal 16 ayat 60. Tetapi aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Demikian firman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kitab Nabi Yehezkiel pasal 16 ini adalah sebuah perumpamaan atau ibadat mengenai umat Israel yang menjadi istri Tuhan yang tidak setia dan bersundal dengan Allah-Allah lain. Sejak Nabi Hosea, bahkan Nabi Yehezkiel, kiasan ini banyak dipakai. Nabi Yehezkiel menjadikan kiasan itu sebuah perumpamaan yang cukup panjang. Itu dalam pasal 20. Perumpamaan itu mencakup seluruh sejarah bangsa Israel. Itu dapat kita lihat pada pasal 20 dan juga pasal. Perumpamaan ini bila dibandingkan dengan Hosea 1-3 berakhir dengan memberitahu bahwa suami, yakni Tuhan sendiri, begitu saja mengampuni istrinya Israel. Sehingga terikatlah suatu perjanjian yang baru. Begitu disiapkan pernikahan di zaman Mesias, sebagaimana dibicarakan dalam perjanjian baru, inilah yang akan kita ketahui, bahwa ketika umat Israel diumpamakan bagaikan kacang lupa akan kulit, mereka begitu mudahnya melupakan asal-usulnya dan orang lain yang telah memampukannya memperoleh segala keberhasilan. Umatnya menikmati segala kelimpahan dari Tuhan. Namun mereka lupa diri. Mereka hidup sesukanya serta berbuat keji dengan mengikuti kebiasaan bangsa-bangsa di sekitarnya. Tuhan mengingatkan umatnya bahwa sebelumnya mereka bagaikan anak yang dibuang. Tidak diinginkan kehadirannya, dibiarkan mati dan tidak disayangi oleh siapapun. Penolakan anak yang baru dilahirkan karena sakit atau alasan jahat lainnya merupakan tradisi pada waktu itu. Dari sudut keturunan, mereka tidak lagi dipandang sebagai keturunan Abraham, tetapi berdasarkan tindakannya dipandang sebagai keturunan orang Kanaan, Amori, dan Het, bangsa-bangsa yang ada di sana sebelum Israel, bangsa kafir yang tidak menyembah Tuhan. Tanpa usaha dari pihak Israel, Tuhan memilih dan menjadikan Israel sebagai umat kesayangannya. Dari antara segala bangsa di muka bumi, Ia mengikat perjanjian dengan mereka dan memberkati mereka dengan segala kelimpahan. Ia memberi mereka kehidupan, bahkan kesuburan. Hubungan perkawinan antara Israel dengan Tuhan digambarkan bahwa Israel sebagai mempelai perempuan dan Tuhan sebagai mempelai laki. Tuhan memberikan segala kemegahan, kekayaan, dan kemasyhuran kepada bangsa Israel. Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada umat, bukan karena apa yang telah dimiliki oleh umat tersebut. Tidak ada usaha atau pekerjaan baik sama sekali dari pihak umat untuk mendapatkan kasih-Nya. Tuhan menginginkan agar umat mengingat masa lalunya dan mematuhi ikatan perjanjian dengannya. Tuhan telah menyatakan kasih-Nya dan menjadikan kita umat kesayangan. Gambaran ketidaksetiaan umat Israel menjadi gambaran kehidupan orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Senang melakukan yang tidak baik, tidak layak, dan tidak berkenan kepada Tuhan yang telah memanggil dan memilih mereka sebagai mempelai Kristus. Mereka suka mengabaikan, bahkan tidak peduli dengan menunjukkan ketidaksetiaannya kepada Allah yang telah menebus
dan menyelamatkan mereka. Janganlah kiranya hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Selaku orang-orang yang dikasihinya, hendaklah kita senantiasa berdoa dan berjaga-jaga menantikan kedatangannya kembali dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kesetiaan dan ketaatan kita akan terbukti saat kedatangannya menyatukan kita dan menyempurnakan segala janjinya. Tuhan mengikat perjanjian dengan umat Israel dan Dia setia kepada ikatan perjanjian. Perjanjian kekal Allah digenapi dalam keselamatan melalui Yesus Kristus. Berkat dan kutuk diterima umat Israel tak kala mereka taat atau memberontak. Ketidaktaatan menuai kutuk, penghukuman agar mereka bertobat dan berbalik kepada Allah. Penghukumannya berlaku sementara. Setelah penghukuman, mereka dipulihkan dan diterima sebagai umat kesayangan Allah. Tuhan mendidik umatnya agar mengenal dirinya dan karakternya yang tidak berubah, sehingga mereka menjadi sadar dan merasa malu atas perilakunya yang tidak terpuji. Allah mendidik kita sebagai Bapa yang penuh kasih pada anak-anak. Betapa besar dan luar biasanya kasih setia Tuhan bagi kita. Di dalam anugerah kita diampuni dan kesalahan kita. Didikannya tidak menyakiti atau menghancurkan kita. Dia mendidik demi kebaikan dan pembentukan kita. Dia menuntun agar kita menjauhi jalan-jalan yang tidak terpuji dan mengajar kita untuk hidup di dalam kebenaran. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Engkau telah mengingatkan betapa Engkau sangat mengasihi kami dalam segala keberadaan kami, dalam segala kekurangan dan kelemahan kami. Engkau senantiasa menunjukkan kasih. Ya Allah Bapa di surga, syukur bagimu Tuhan. Engkau senantiasa mengingat perjanjian-Mu dan perjanjian-Mu kekal. Meskipun terkadang kami lupa akan janji. Ya Bapa, biarlah kami tetap hidup di dalam kasih. Dalam menjalani kehidupan, melakukan aktivitas kami satu hari ini, Engkaulah yang tetap menyertai dan memberkati kami. Hanya dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian.